Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agustiawan dari Agimikon. Nah, kali ini kita akan membahas atau kita akan sharing, yaitu bagaimana cara memperoleh atau mengadakan barang dagangan saat kita akan memulai membuka usaha toko kelontong ini. Nah, bagi teman-teman yang pemula atau bagi yang awam, pasti kita nanti akan bingung. Kita untuk berjualan di toko kita itu nanti untuk item-itemnya itu akan kita kasih item berapa dan item apa-apa saja. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin membuka usaha di bidang kelontong ini ya, usahakan teman-teman pada saat awal untuk membuka toko ini, carilah barang-barang yang harganya murah. Bisa dikatakan nanti teman-teman bisa cari pada sales-sales freelance. Sales-sales freelance itu yang tidak terikat dengan kantor distributor gitu. Nah, kalau di daerah teman-teman banyak sales freelance ini, cari mereka punya barang apa aja, itu harganya pasti di bawah sales kantor dari distributornya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan dari sales freelance ini karena mereka barang-barangnya memang murah di bawah harga sales aslinya itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus bisa memilih nih barang-barang yang akan teman-teman jual di toko teman-teman yang akan mau buka ini. Barangnya itu apa-apa saja yang akan diadakan di toko teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus bisa memilih atau menyeleksi ataupun teman-teman bisa survei di lingkungan teman-teman atau di lokasi teman-teman masing-masing. Di lokasi teman-teman untuk barang-barang item-item yang lakunya kenceng itu itemnya apa aja. Nah, itu diusahakan teman-teman harus adain dulu pengadaan barang untuk toko teman-teman. Dan teman-teman bisa mencari produk itu dengan harga yang murah. Karena nanti kan ini toko teman-teman kan baru akan mau buka. Jadi teman-teman harus punya senjata. Senjatanya yaitu item yang harga murah nanti bisa dijual dengan harga promo juga di toko. Karena untuk memikat calon pembeli di toko kita, karena toko teman-teman ini baru, jadi kita harus bisa mengasih umpan kepada mereka supaya calon pembeli ini bisa datang ke toko kita dan nantinya bisa kita ikat konsumen ini. Nah, untuk barang-barang yang wajib teman-teman sediain atau adain di toko teman-teman, yaitu pertama teman-teman pengadaan barang di kategori snack. Karena di kategori snack ini sasarannya yaitu anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ini jika di lokasi teman-teman banyak wajib disediakan karena sebagai pancingan dan itu pun juga marginnya juga lumayan jika snack anak itu ada di toko kita. Terus yang kedua, teman-teman bisa pengadaan barang di kategori home care. Kategori home care ini
yaitu berupa deterjen, berupa cuci piring, berupa pembersih lantai, berupa ya untuk peralatan rumah tangga lah, keperluan rumah tangga. Nah, itu teman-teman juga wajib sediakan di toko-toko teman yang akan buka ini. Karena home care ini pasti dong, semua rumah tangga itu pasti membutuhkan di kategori home care. Terus yang kedua, teman-teman bisa pengadaan barang di kategori personal care. Nah, personal care ini meliputi apa saja? Personal care ini meliputi 1. Sampo, 2. Sabun, habis itu body lotion, habis itu pasta gigi, pokoknya banyak yang berhubungan pada diri kita atau diri orang-orang. Jadi orang-orang termasuk kita yaitu pasti membutuhkan itu sampo, sabun, karena setiap hari mereka menggunakan itu. Terus selanjutnya yang keempat, teman-teman bisa sediakan di kategori mie instan. Mie instan ini ya mungkin pada toko-toko, semua toko itu pasti ada mie instan, termasuk minimarket nasional pun ada yang namanya mie instan, karena tidak lepas dari itu. Nah, teman-teman bisa sediakan mie instan itu. Terus selanjutnya yang kelima, teman-teman bisa sediakan di bumbu-bumbu dapur, seperti ya bumbu-bumbu dapur itulah, kita nggak boleh menyebutkan untuk nama mereknya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sediakan untuk kategori bumbu dapur. Habis itu minyak goreng teman-teman juga harus disediakan, karena itu merupakan sembako dan orang-orang ibu rumah tangga pada butuh sembako semuanya. Nah, setelah itu semua sudah terpenuhi, baru teman-teman bisa memberi image pada toko teman-teman sendiri. Toko kita mau dibawa kemana atau dikenal di lingkungan itu, toko kita itu terkenal apanya. Nah, itu teman-teman bisa tentukan image toko teman-teman sendiri. Nanti bagaimana akan dikasih produk image apa, sehingga nanti konsumen ini jika memerlukan sesuatu produk itu pasti akan datang ke toko teman-teman. Kalau di toko saya sendiri, toko saya pribadi, toko saya kasih image untuk home care dan personal care sama baby care. Jadi untuk kategori 3 ini di toko saya, insya Allah barangnya, harganya itu di bawah toko-toko yang lain. Jika konsumen memerlukan sesuatu, dia pasti datangnya ke toko teman-teman semuanya. Dan untuk kategori yang lain itu pasti nanti akan ngikut sendiri. Semisal toko teman-teman dikasih image dengan produk atau kategori untuk home care murah daripada tempat yang lain, itu pasti nanti konsumen akan lari ke toko teman-teman semuanya untuk membeli home care tersebut. Dan untuk produk yang lain pasti dia akan mengikuti, sekalian belanja home care, dia sekalian belanja produk-produk yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tidak lupa juga setelah toko teman-teman semuanya buka, jangan lupa dirawat tokonya dan dijaga tokonya. Terutama pertama dijaga kebersihan tokonya, kebersihan produknya.
dan kedua dijaga stoknya supaya tidak kehabisan atau stock out. Ketiga, dijaga konsumennya, diikat sehingga konsumen itu nanti harapan kita bisa loyal kepada toko kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka toko kelontong modern. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung nih gimana caranya, gimana ngurusnya. Nah, kita juga menyediakan jasa untuk pembuatan toko kelontong modern ini. Jadi teman-teman sudah tidak usah lagi pusing untuk mencari barang dagangan, untuk mencari aset peralatan tokonya. Nah, dari kita sudah menyediakan semuanya. Jadi tinggal nanti teman-teman langsung bisa berjualan. Jadi kita support dari awal hingga pembukaan. Teman-teman tinggal jalannya saja. Nah, tinggal teman-teman punya lokasi toko ukuran berapa, nanti akan kita hitungkan untuk asetnya, itu modalnya yang harus dikeluarkan untuk teman-teman itu di nominal berapa. Nanti akan kita hitungkan dulu untuk berdasarkan lokasi toko teman-teman, ukuran toko ya, ukuran toko. Karena untuk aset rak minimarket ini memang harus berdasarkan ukuran toko, karena kalau kita hanya istilahnya membayangkan saja ukuran sekian dan sekian, itu pasti nanti untuk raknya tidak akan pas masuk di toko teman-teman semuanya. Gitu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman masih bingung untuk memulai usaha di bidang toko kelontong ini, kita sarankan hubungi kami, nanti akan kita support dari awal hingga pembukaan. Untuk nomor admin akan kita cantumkan pada kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa menghubungi admin kami. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.